Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Umus Rosidah SPDI dengan NIM 25381101829. Saya adalah pengajar mata pelajaran fikih di MTS Ardania di Kota Serang, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Madura. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2025 di kelas 7 dengan judul Sholat Sunnah Mu'akkad dan Ghairu Mu'akkad dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Semangat ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tetap semangat. Masih semangat? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sebelum baca doa, tepuk semangat dulu, tapi saya minta kalian berdiri dulu. Udah siap? Tepuk semangat. Oke, yang tinggi. Semangat. Oke, mana suaramu? Mana? Ini. Tepuk semangat. Silakan duduk. Sebelum yang lain-lain, kita hari ini baca doa dulu ya. Ikutin saya ya, tangan ke atas ya, oke? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan diangkat, ayo berdoa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Seperti biasa ya, apa? Asmaul Husna. Setelah Asmaul Husna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita sama-sama membaca Asmaul Husna sama-sama dulu ya sayang. Bismillah. Alhamdulillah, silahkan minta tolong berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia semakin bertambah. Mari sama-sama. Yuk, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Saya absen dulu ya. Ya. Lailalita.
Putri. Present. Ikfirlia. Present. Tifara. Present. Saskia. Present. Hadir semua? Oke, kemarin kita belajar apa? Mengingat kemarin, tolong silakan diingat lagi. Kemarin kita belajar apa, sayang? Oke, sholat jamak qashar. Ingat-ingat kembali kemarin sholat jamak qashar itu seperti apa sih? Apa, sayang? Boleh mau duduk mau berdiri silahkan. Yaitu suatu cara melakukan sholat yang diizinkan dalam Islam, khususnya dalam keadaan tertentu seperti bepergian atau dalam keadaan tertentu lainnya. Oke, sholat jamak qashar adalah sholat yang tadi apa kata Alma? Oke, jadi sudah ngolotok kalau materi yang kemarin ya, sudah selesai ya, sudah aman, insya Allah kalian sudah paham semua? Alhamdulillah. Baik, ngomong-ngomong sholat sunnah, ngomong-ngomong sholat, jadi sholat itu ada yang dinamakan sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada yang sholat menyertai sholat wajib dan ada yang sholat tidak menyertai sholat wajib. Oh, ini berarti insya Allah akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Sholat sunnah itu terbagi dua, sayang. Yang pertama dia sholat sunnah mu'akkad dan yang kedua dia sholat sunnah ghairu mu'akkad yang insya Allah hari ini akan kita bahas ya. Baik, hari ini kita membahas tentang sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Tujuannya untuk apa sih kita belajar hari ini tentang sunnah mu'akkad? Agar apa? Agar kita bisa mengetahui sholat sunnah mu'akkad itu seperti apa, sholat sunnah ghairu mu'akkad itu seperti apa, dan agar kita mengetahui macam-macam sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad itu seperti apa. Mau belajar hari ini? Mau belajar, tetap semangat? Mana suaramu? Ini suaraku. Mana? Ini. Oke, kita bisa lihat materi yang di sini sayang ya. Oke, di sini ada dia sholat sunnah mu'akkad. Bisa tolong diperhatikan sayang yang ngantuk, tolong di matanya di ini ya. Di sini ada pengertian dari sholat sunnah mu'akkad adalah, bisa dibaca? Silakan, yang mau baca? Oke, silakan. Sunnah mu'akkad dalam bahasa adalah sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Secara istilah, sunnah mu'akkad merupakan ibadah-ibadah yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ditinggalkan, kecuali sekali atau dua kali untuk memberi petunjuk bahwa ibadah tersebut tidak wajib. Oke, contohnya. Yang lain kasih contoh dong yang belakang. Neng, kasih contohnya sayang. Di sini ada sholat sunnah mu'akkad, contohnya seperti apa? Atau punya itu sendiri, udah paham bu, saya sholat sunnah mu'akkad itu ini, misalkan, silahkan. Bisa dari sini. Yang lain silahkan. Boleh, ayo. Contoh sholat sunnah mu'akkad itu ada rawatib, tahajud, witir, tahiyatul masjid, idul fitri, idul adha, dan tarawih. Oke, sebelum saya ke yang berikutnya, jadi sholat sunnah mu'akkad itu tadi apa katanya? Coba ada yang punya itu sendiri, pendapat sendiri? Atau bisa mengembangkan kalimat atau dari sini silahkan. Tapi menggunakan bahasa sendiri sayang. Sholat sunnah mu'akkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan, lebih istimewa ya. Di sini dia ada contoh dari sholat sunnah mu'akkad. Di sini dia ada rawatib, ada tahajud, witir, tahiyatul masjid, idul fitri, idul adha, dan tarawih. Sebelum ke ghairu mu'akkad, gimana ini aman? Aman. Jadi sudah paham bahwasanya sholat sunnah mu'akkad itu sholat yang Dianjurkan. yang sangat, yang ditekankan, begitu sangat ditekankan. Itu sholat sunnah mu'akkad. Oke, berarti paham ya? Kemudian yang berikutnya, oke, sholat sunnah ghairu mu'akkad. Tadi mu'akkad udah oke. Mu'akkad itu sholat sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ciri-ciri contohnya sudah ada tadi,
macam-macam dari sholat sunnah muakkad sudah ada. Sekarang yang berikutnya sholat sunnah ghairu muakkad. Silahkan, ini apa sih artinya secara bahasa itu? Sholat yang tidak dikuatkan tetapi dianjurkan. Sholat sunnah ghairu muakkad berarti sholat sunnah yang tidak ditekankan tetapi dianjurkan. Contohnya seperti apa sih? Oke, ini ada sholat beberapa sholat sunnah. Di sini ada istisqa, gerhana matahari, dan gerhana bulan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah aman? Aman. Sudah ngerti? Oke, saya bagi kelompok dulu ya. Di situ nanti saya kasih beberapa masalah ya dalam bentuk kuis. Nanti bisa cek di HP. Ini saya bagi kelompok dulu kalian ya. Saya karena di sini kita ada 4 kelompok, saya nanti sebutkan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, berarti yang kelompok 1 sama 1 yang ngerti? Oke, ulangi. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Cari temennya. 1 2 3 4 1 2. Silakan ketemu sama teman-temannya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Langsung ke kelompoknya masing-masing. Silahkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Udah aman? Oke, silakan buka HP-nya. Sebelumnya maaf, saya kasih kalian nama kelompok ya. Ini kelompok witir, ini kelompok fajar, ini kelompok istisqa, dan yang ini kelompok tahajud. Nanti di HP ini ada di aplikasi yang saya kirim itu, di situ ada nama-nama kelompoknya. Pilih checklist di situ. Untuk pertanyaannya silahkan kalian siapkan, permasalahannya kalian di sini ya. Kemudian untuk jawabannya kalian aplikasi di sini, silahkan dibuka. Ini dibuka aja. Dibuka aja. Ini apa sih? Dikeluarin dulu saja. Saja di mode tegak aja, biar gak miring-miring. Ada yang ditanyakan? Kenapa? Nah, ini tinggal diisi ini kelompoknya. Ada sunnah fajar, ada tahajud. Sini, ini nama kelompoknya. Ini kelompok apa ya? Ini aja. Pilih aja dari
Aman, sudah selesai? Sudah. Oke, Masya Allah. Nanti presentasi ya, disiapkan satu orang. Yang ini aman sayang? Oke. Saja presentasinya di sini. Sholat sunnah witir. Dan sholat sunnah tarawih. Udah semua? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Saya minta perwakilan dari tiap kelompok untuk maju ya, bisa disebutkan kelompoknya dari kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3, 4. Silakan untuk presentase disiapkan perwakilannya. Mau dari kelompok mana dulu? Silakan. Oke, silakan kelompok 1 sayang. Siapa yang maju? Oke, Putri, silakan nak. Silakan dimulai. Tolong menyimak, tolong disimak sayang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu, apa perbedaan antara sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad? Jadi sholat sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan memiliki keutamaan yang besar. Sedangkan sholat sunnah ghair muakkad itu sholat sunnah yang tidak memiliki keutamaan yang sama dengan sholat sunnah muakkad. Oke, paham? Bahwasanya perbedaan antara sholat sunnah muakkad dan sholat sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad, bahwa ternyata ada perbedaan ya. Tadi sudah dijelaskan sama Putri. Paham tidak? Ada yang ditanyakan ke Putri? Tidak ada. Silakan Putri, terima kasih. Kita minta tepuk tangan dulu sayang. Kelompok 1 keren. Kita lihat kelompok 2 seperti apa. Silakan perwakilannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu, mengapa sholat sunnah muakkad sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah, sholat sunnah muakkad sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW karena memiliki keutamaan yang besar, seperti mendapatkan pahala yang besar, meningkatkan kualitas sholat wajib, dan mendapat perlindungan dari Allah. Masya Allah, keren sekali. Ternyata manfaat dari sholat sunnah muakkad itu seperti itu, yaitu hasil diskusinya. Keren sekali. Ngerti nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Oke, tidak ada. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih kelompok 1 tadi keren, kelompok 2 juga keren. Kelompok 3 silakan diwakilkan sama siapa? Tepuk tangannya. Oke, ayo. Alisandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa contoh sholat muakkad? Jawabannya, contoh sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah fajar, kemudian sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, sholat sunnah tarawih. Contoh sholat sunnah apa? Contoh sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah fajar, Oke. sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tarawih. Oke, contoh sholat sunnah muakkad itu ya. Ada yang ditanyakan? Iya. Oke, aman semua, paham? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 3
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 diingatkan, ada yang tahu nggak apa keutamaan sholat muakkad dibandingkan dengan sholat sunat dari muakkad? Saya jawab ya. Keutamaan sholat sunat muakkad dibandingkan dengan sholat sunat dari muakkad adalah memiliki pahala yang lebih besar, meningkatkan kualitas sholat wajib dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Oke, paham? Aman? Ngerti nggak ya? Tapi ngerti ya? Ngerti semua ya? Oke, alhamdulillah udah ngelotok ya. Oke, sudah di luar kepala. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih, Masya Allah. Kelompok 4, kelompok semuanya 1, 2, 3, 4 keren semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah untuk hari ini berarti sudah aman semua materi tentang hari ini tentang sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Ini ada saya kasih lembar kerja atau LKPD. Ini tugasnya individu ya. Bisa kalian nanti dikerjakan. Ini di sini ada nama, ini tinggal mencocokkan atau menjodohkan saja. Pakai pulpen ya. Serut yang dipaskannya dicocokkan saja. Silakan 4 orang ya. Iya sayang, ini satu-satu ini lembar kerjanya ya. Saya kasih waktu kalian berapa menit nih? Saya rasa ini kalian sudah oke. Langsung dikerjakan hari ini nak. Ya? Oh kurang 1 boleh. Ada yang kurang? Udah semua? Udah. Berarti ini isikan. Ya, dikerjakan sebisanya. Aman ya. Nanti dikumpulkan, kita dibahas. Sama guys. Ada tanggal 1 Syawal. Selesai? Udah. Oke, kita bahas silahkan. Dibahas dulu, nanti habis itu dikumpulkan nak ya. Dikumpulkan dulu, silakan taruh di sini di apa di bangku, di sini dipisah. Udah ya. Nanti saya cek. Diambil. Sudah dikasih nama?
Bisa diperhatikan. Ini kita bahas lembar kerja kalian yang tadi kalian sudah ngisi ya. Kita bahas sama-sama ya. Kalau sholat istisqa itu dia maksudnya kemana? Oke, istisqa itu dia seret ke sini ya. Kalau dia sholat duha, berarti maksudnya ke Dibangunkan. Oke, ke sini ya. Dibangunkan rumah di surga, dicukupkan rezeki dan berpahala seperti orang pergi haji. Masya Allah. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat rawatib. Kalau gerhana matahari. Oke. Kalau sholat Idul Adha. 10 Zulhijjah. Sholat istikharah. Sholat. Oke, paham semua? Oke, tetap semangat. Mana suaramu? Oke, alhamdulillah. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, mungkin ada permasalahan gitu, galau atau gimana? Kenapa sayang? Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Neng? Boleh. Bagaimana jika ada suara yang apakah itu belum suara bisa dilakukan sholat? Pinter sekali pertanyaannya. Jadi ada permasalahan. Bagaimana kalau misalkan dia bangunnya siang jam 7, itu apakah sholat qobliyah apa enggak? Ada punya pendapat, boleh sayang, silakan. Menurut aku sih tidak disunahkan kalau untuk sholat sunnah qobliyah karena kan nggak sholat subuh. Udah kesiangan ya. Kalau udah kesiangan berarti boleh sholat qobliyah apa enggak, Nak? Iya, jadi harus yang diutamakan sholat wajib dulu ya. Nanti karena memang udah siang ya. Ngerti, Nak? Ngerti. Sebelum ditutup bisa disimpulkan dong hari ini kita materinya apa? Oke, mau menyimpulkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dari materi pembelajaran kali ini. Saya Tifara Fahmi Saryanto mendapatkan pengetahuan baru mengenai perbedaan antara sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Kalau sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan memiliki keutamaan yang besar. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak memiliki keutamaan sama dengan sholat sunnah muakkad. Masya Allah, tepuk tangan. Bahwasanya sholat sunnah muakkad itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan. Kalau sholat sunnah ghairu muakkad apa? Sholat sunnah yang tidak ditekankan tetapi dianjurkan. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini. Tolong diingat-ingat kembali materinya dan harapannya tolong diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita sebelum ditutup tolong dipersiapkan materi untuk minggu berikutnya. Kita bahas tentang sholat sunnah rawatib. Kita nanti belajar ya. Dan doa sholat sunnah harian. Itu saja untuk hari ini. Marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.